Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ibu dan Bapak sekalian yang saya muliakan, ya. Nah, ya kan kurang. Ada, udah tek. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kita sudah selesai melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah yang fadilahnya Nabi salat subuh berjamaah sama dengan kita salat sepanjang malam, panjang malam. Mudah-mudahan itu begitulah hendaknya yang kita doakan kepada Allah. Akhir-akhir ini kita akan membahas doa-doa. Kadang-kadang ada orang berdoa tapi dia tidak ngerti apa yang didoakannya. Akibatnya doa itu yang didoakan lain, yang dibacakannya lain, tapi hatinya lain. Akibatnya salah satu doa yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak serius berdoa. Sekarang kita coba pahami salah satu doa lagi, yaitu Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung dengan Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat. Menambah ilmu, belajar, mencari ilmu rajin, tetapi tidak bermanfaat. Kenapa tidak bermanfaat? Memang tidak diamalkan, sekedar untuk didengar-dengar saja, sekedar untuk dibaca-baca saja, sekedar untuk dilihat-lihat saja. Apa ilmu cinta yang dilihat? Ya kita baca. Sekarang kan banyak kita putar video, putar YouTube. Nah, kita dengar ceramah di situ, kita dengar orang menyampaikan ilmu, kita lihat. Tapi saya sekedar itu aja. Apa contohnya ilmu yang tidak bermanfaat? Ilmu yang tidak bermanfaat itu tidak membuat diri kita lebih baik daripada sebelum ilmu itu kita ketahui. Itu contohnya ilmu yang tidak bermanfaat. Manfaat itu terlebih dulu manfaat untuk diri sendiri. Rajin belajar. Bahkan ada orang dengar pengajian ke sana, pengajian ke sini, pengajian ke sana, pengajian ke sini, tapi akhlak tidak berubah. Amal ya segitu aja, dan tidak mendatangkan manfaat, tidak membuat diri menjadi lebih baik. Nah, ini ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu sekedar diketahui saja, ilmu sekedar dibaca-baca saja, dan tidak membentuk diri menjadi lebih baik. Apa tandanya diri baik, lebih baik?
diri itu bermanfaat untuk orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat untuk manusia yang lain. Manusia yang lain itu siapa? Selain diri kita. Suami dalam konteks hadis ini itu selain diri kita namanya. Istri selain diri kita. Anak, cucu, kemenakan itu selain diri kita. Jadi bermanfaat diri ini untuk yang selain diri kita. Kalau bermanfaat untuk diri yang selain kita, berarti untuk diri kita bermanfaat dulu. Nah, jadi kita berlindung dengan Allah, janganlah sampai ilmu itu tidak bermanfaat bagi kita. Tidak menjadi ilmu itu seperti kita punya HP ya, tidak connect dia langsung. Tidak tergetar hati melihat mendengar kebaikan. Tidak kecut hati mendengar ketidakbaikan, keburukan. Itu yang kita lindung kepada Allah. Ya. Jadi dalam setiap salat, habis salat kita berdoa kepada itu. Ya Allah, jadikanlah ilmu yang Engkau berikan kepadaku bermanfaat. Mengajak diri kita untuk berbuat baik, mengamalkan ilmu itu. Bukan sekedar didengar-dengar, bukan sekedar dibaca-baca. Ya, banyak orang rajin membaca tapi tidak ada perubahan. Seperti yang katakan kemarin, ada orang yang beribadah, ada orang yang belajar tapi tidak membentuk kepribadian akhlak yang baik. Min ilmin la yanfa. Yang kedua, Allahumma inni atau Allahumma inna na'udzubika min amalin la yanfa. Tadi ilmu yang tidak bermanfaat. Ya. Salah satu tanda ilmu tidak bermanfaat itu tidak diamalkan. Sekarang ada yang diamalkan, ya, tetapi tidak diterima oleh Allah. Nah, ada amal yang tidak diterima oleh Allah, amal yang tidak diangkat, ya. Min amalin la yurfa itu artinya diangkat itu tidak terima. Amal itu tinggal ya di situ aja. Apa amal yang tidak diangkat? Amin ilmin bil amalin la yurfa, tidak diangkat ke atas langit kepada Allah. Itu amal yang tidak didasari dengan niat yang ikhlas. Amal yang tidak didasari dengan ketulusan hati. Amal yang tidak berangkat dari kesungguhan hati, terbawa-bawa saja. Sekadar, apalagi yang berikut amal yang riya. Seperti yang kisah yang sudah kita dengar dulu kan, ada orang yang rajin salat tahajud tiap malam, tilawahnya banyak, bahkan kemana pergi membaca Quran terus, puasa sunat banyak, tapi tidak tercatat, tidak ada dalam catatan malaikat amal itu. Itu yang kita takutkan. Supaya pagi-pagi berdingin-dingin ke masjid subuh, tapi nggak tercatat. Bangun tengah malam, ambil wudhu dingin, tapi tidak dicatat. Itu kita berlindung dengan Allah supaya janganlah seperti itu. Apa? Salah satu penyebab amal yang tidak diangkat itu adalah dia beramal hanya untuk dirinya saja, tapi tidak membekas
untuk orang lain. Tidak membawa dirinya berguna untuk orang lain. Nah, kan dalam riwayat dikatakan Allah nggak terima, kenapa? Rajin salat untuk dirinya saja. Rupanya amal yang diterima Allah itu amal yang membuat diri kita itu punya perhatian kepada orang lain, punya pengaruh, ya, tidak mengubah kepribadian kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, inilah yang kita doakan kepada Allah supaya kita jangan menjadi orang yang hanya rajin beribadah tapi tidak rajin membantu kepada Allah, membantu pada makhluk Allah. Amal yang tidak melahirkan kepedulian maka itu adalah amal yang tertolak, amal yang tidak diangkat, berhenti di situ saja. Salat tahajud ya salat tahajud saja, berhenti situ, tidak dipedulikan oleh Allah. Puasa rajin saja puasa saja, tidak dipedulikan, tidak peduli pada orang, kemudian apalagi disertai oleh ria, takut itu. Ada orang yang puasa sunat, datang waktu berbuka, saya puasa. Nanti orang tak tanya, datang ke masjid, saya berarti betul hari ini. Kenapa? Mau nggak berat puasa sekali. Itu sudah tanda-tanda orang ria. Mungkin saja dia tidak ria, tidak pula harus kita cepat tuduh dia ria. Silakan kepada Allah. Tapi itu bagian daripada tanda-tanda ria. Sembunyikan amal kita. Itulah, jadi amal yang tidak diangkat itu amal yang tidak melahirkan kepedulian atau amal yang diunsuri oleh ria. Ria tidak membuat hatinya menjadi mantap. Jadi min ilmin la yanfa wa amalin la yanfa. Kemudian apa? Wa min nafsin la tashba. Ya Allah, aku berlindung dengan Engkau dari nafsu yang tidak pernah kenyang. Tidak pernah kenyang, yang tidak pernah puas-puas. Nah, kita disuruh mencari rezeki banyak, tapi dalam rangka untuk membuat kita bermanfaat untuk orang lain. Ini doa yang hendaknya kita baca doa itu. Kalau tidak hafal bahasa Arabnya, bahasa Indonesia kan bisa. Baca aja. Ya Allah, Engkau telah gerakkan hatiku untuk datang ke masjid. Tapi ya Allah, tolong buang perasaan ria di hatiku. Kenapa? Karena perasaan ria itu selalu saja menyertai perbuatan-perbuatan baik. Kan sudah sering kita katakan, iblis itu tidak pernah mau jauh dari kita. Dia menengok-nengok terus, sedang mengapa kita. Kalau ketika sedang berbuat baik itu kita ingat Allah, dia tidak bisa masuk. Jadi diintip-intipnya hati kita itu oleh iblis itu. Hati kita kosong atau berisi. Kosong dalam artian kosong dari zikir, kosong dari mengingat Allah. Ada orang yang tidak dalam artian sedang beribadah secara khusus, tapi dia selalu ingat Allah, hatinya berisi. Ada Allah di situ. Ada ingatannya kepada Allah, iblis tidak bisa masuk. Menjaga jarak, jauh. Dia ngintip terus, diintip terus. Ketika kita beramal, maka dia lihat hati kita sedang kosong. Adakah hati orang sedang kosong dalam beramal? Ada. Contoh tadi, tidak membekas ke dalam dirinya. Ketika kosong, langsung dia
masuk. Sama dengan kita mencari-cari tempat duduk di dalam pertemuan, ya, begitu ada kosong, langsung masuk ke dalam, ya. Dan alhamdulillah kalau yang seperti itu, kalau kita cari tempat sholat, ya, biasanya kalau bapak-bapak tuh hari Jumat, sebenarnya terlambat datang ke masjid, selalu ngetik-ngetik tempat yang kosong. Begitu kosong, masuk ke dalam. Iblis tuh begitu, selalu dia cepat mencari-cari tempat kosong, hatinya masuk dia ke dalam. Nah, ibu-ibu bapak sekalian, jadi beramal ini jangan sampai kosong hati kita dalam beramal, sehingga terbawa-bawa. Kan ada mungkin saat-saat tertentu kita sholat, tapi tidak tahu kita kalau kita salah sholat, tidak sadar. Kapan saat itu kita tahu kita sholat? Ketika sudah selesai sholat. Assalamualaikum, assalamualaikum. Rupanya kita sholat seperti tadi. Hati kita kemana-mana. Nah, kalau itu pernah terjadi, sebaiknya diulang lagi sholat. Diulang lagi, karena kan terlalu banyak masalah yang kita hadapi, maka terlayang-layang dalam sholat. Tidak sadar, terbawa-bawa saja. Saya kayak apa ya, kayak robot yang telah diset, dia jalan saja. Jadi berhenti, bergerak. Nah, salah satu hati yang sudah dibimbing oleh Allah sadar di saat lupa, saya sadar. Salah satu hati yang digerakkan Allah ketika kita berbuat salah, tersadar kita, ya Allah, langsung cepat balik. Itu yang kita harapkan. Nah, dari wa min nafsil la tasfa, dari nafsu yang tidak pernah puas. Ini bahaya. Kalau kita lihat kebanyakan orang sekarang sepertinya tidak puas-puas. Ini. Apalagi kalau kita lihat dalam hal jabatan, untuk mau dikumpul semua berada di tangan kita. Kalau tidak kita, nanti ada anak, ada ponakan, ada cucu. Tidak untuk awak sebenarnya. Orang tidak boleh lalu. Laku betul itu saja. Mengejar dunia. Kita yang itu yang kita takutkan. Di saat mengejar itu, tiba-tiba sampai di pintu kubur, masuk. Umar bin Khattab pernah saya katakan dulu. Umar bin Khattab kan beliau meninggal setelah ditikam, ya, oleh seorang nabi yang salat. Beliau apa? Sebelum meninggal, beliau membentuk sebuah tim, namanya tim formatur. Siapa nanti yang akan ditunjuk sebagai pengganti beliau sebagai khalifah. Ada beberapa orang ditunjuk, tapi tidak masuk anaknya. Salah seorang sahabat mengusulkan kepada Umar bin Khattab, wahai Umar, masukkanlah Abdullah menjadi anggota formatur. Formatur itu orang yang ditunjuk, beberapa orang, dialah nanti yang akan memilih khalifah. Jadi salah seorang sahabat itu mengusulkan supaya Abdullah dimasukkan. Siapa Abdullah itu? Abdullah itu ibnu Umar. Abdullah itu adalah anak Umar sendiri. Kata Umar, baiklah kalau gitu masukkan. Tapi dia hanya punya hak memilih dan tidak boleh dipilih. Artinya apa?
dia boleh memilih, tapi jangan pilih dia sebagai khalifah. Beda kan dengan orang sekarang. Lalu sahabat itu bertanya, wahai Umar, apa kurangnya Abdullah ini untuk menggantikan engkau sebagai khalifah? Dia berilmu, orangnya wara, orangnya berani seperti engkau. Apa kurangnya? Kenapa tidak boleh dia jadi khalifah? Kata Umar, cukuplah nanti yang akan diperiksa di akhirat berkaitan dengan kekuasaan dari keluarga Umar, Umar saja. Jangan ada yang lain. Begitu beratnya jabatan amanah kekuasaan itu, Umar tidak mau ada keluarganya nanti yang diperiksa di akhirat berkaitan dengan jabatan. Cukup dia saja. Begitu dia menjaga. Sekarang dunia sudah hampir kiamat. Orang belum apa-apa sudah mau berhenti, sudah menyiapkan penggantinya anaknya, kemenakannya, cucunya, istrinya, suaminya, pengganti-ganti. Orang lain tidak boleh. Akibatnya apa? Nanti inilah yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Umar takut itu. Kalau kita kaitkan dengan hadis Nabi apa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Nabi dan sahabatnya itu nanti baru akan menjadi ikutan dari orang kemudian kalau atau bagi orang-orang yang mengharapkan Allah dan Rasul, mengharapkan akhirat. Yarjullaha wal yawmal akhir. Nah, kalau orang yang gila jabatan kemudian untuk menurunkan jabatan itu kepada anak cucunya, yang lain tidak boleh, terhalang segala macam, pokoknya dia semua. Nabi Muhammad itu tidak akan pernah jadi ikutan oleh orang-orang yang seperti itu. Kenapa? Karena dia tidak mengharapkan Allah, dia hanya mengharapkan jabatan. Dia tidak mengharapkan dari akhir ada akhirat tidak. Kalau Umar tadi, dia mencari ridha Allah, dia takut akan diapakan di akhirat kelak, maka dia bayangkan dari akhirat. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Nabi itu hanya akan menjadi ikutan bagi orang yang selalu dia mengharapkan ridha Allah dan selalu dia bayangkan hari akhir yang kemudian itu nanti akan menjadi tanggung jawab, dipertanggungjawabkan. Nah, ini doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa memperbaiki diri. Beramal, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha. Hati yang tidak khusyuk, hati yang tidak merasa takut, ya, hati yang tidak takut. Apa contoh hati yang tidak takut? Ketika ada sesuatu yang sebenarnya itu adalah larangan, tapi karena kita ingin dibuang, tidak ada takut dalam hati. Maka takut itu artinya takut kepada Allah, bukan takut dunia. Ada orang sekarang dia menjadi pemimpin di suatu daerah, rakyatnya dizalimi oleh orang lain, bahkan oleh bangsa lain, karena ada backingnya di belakang. Dia seperti pura-pura tidak tahu saja. Kenapa? Kalau dia lindungi masyarakatnya, jabatannya dicopot, itu takut juga namanya. Tapi takut bukan takut pada Allah, tapi takut kepada pemimpin yang lebih atas darinya. Itu yang terjadi sekarang. Ya. Takut akan dipecat. Kalau takut dipecat, takut nggak dapat apa-apa. Ya, jadi saya punya pengalaman Bapak-Ibu sekalian. Ada seorang kawan, dia punya jabatan,
di suatu lembaga. Saya pergi ke kantornya. Kantornya itu karpetnya sudah puluhan tahun mungkin. Sudah tipis sekali. Enggak ada bulunya deh karpet itu. Ya. Kalau sudah kita namanya sudah labotak. Ya. Mejanya ini udah rusak, udah robek. Dindingnya itu sudah tidak karuan bentuknya. Tidak ada pula pakai AC. Kipas angin aja satu. Dan dia setiap ada apa, dia tidak hanya sekedar duduk di tempat kan supaya dia tenang aja situ. Duduk di situ. Dikasihlah jabatan itu honor sikit. Dia berpendidikan tinggi. Terus salat rajin. Kalau salatnya lama. Ya. Kemudian puasa Senin Kemis rajin. Tapi dia tidak dihargai di atas